Juga tidak lupa kami sampaikan terima kasih banyak kepada tim dari PT Vinusol Prima Pharma Internasional yang telah menyiapkan segalanya sehingga acara ini bisa terselenggara. Sebelum dimulai acara ini, perlu kami informasikan seperti biasa bahwa untuk pengisian absensi akan dilakukan menjelang acara ini selesai. Namun sebelumnya kami juga akan mintakan peserta untuk mengisi kuesioner yang akan kami share sebelum absensi guna memperoleh sertifikat yang terakreditasi ID. Baiklah hadirin, mari kita simak terlebih dahulu pesan sponsor berikut ini. Silakan Ibu Mindo. Terima kasih Bu Mindo. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ketua Perdici untuk menyampaikan opening message kepada Dr. Bambang Pujusamedi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada para peserta webinar yang diselenggarakan oleh Perdisi yang kali ini mengangkat tema tentang nutrisi di ICU. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pembicara dan moderator Dr. Zulkifli, Dr. Prananda, dan Dr. Nurita yang telah menyempatkan waktunya ya untuk berbagi ilmu di bulan Ramadan ini. Moga-moga bisa menjadikan amal jariah dan amal ibadah pada para senior yang hadir pada saat ini. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada PT Vima Internasional yang telah membantu terselenggaranya acara ini dengan baik. Semoga acara ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik ya pada para praktisi yang bekerja di lapangan, bagaimana melakukan tata laksana nutrisi yang baik di ICU. Itulah suatu hal yang sangat penting. Dan marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan semua untuk bertemu, diberikan kelancaran ya dalam melakukan webinar, dan semoga semua akan menjadi amal ibadah kita di bulan Ramadan, baik yang mendengarkan ya, sebagai wahana mencari ilmu itu, maupun bagi para pembicara yang membagikan ilmunya. Mengingat bahwa memang ya kalau kita tahu bahwa saat ini perkembangan ilmu di intensive care itu selalu berubah. Selalu ada temuan-temuan baru tentang berbagai hal gitu ya. Kemudian kita juga perlu selalu mengupdate ya, karena perkembangan itu selalu dilandasi oleh evidence terbaru. Dan semua tentunya adalah untuk meningkatkan kualitas perawatan pada pasien-pasien kritis.
Dan nutrisi tentunya adalah merupakan salah satu pendukung utama pada pasien-pasien kritis. Tanpa adanya dukungan nutrisi yang baik, maka tentunya pasien-pasien kita juga tidak akan mendapatkan outcome yang baik. Baik, untuk tidak berlama-lama, ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka webinar tentang nutrisi, what should you know, nutrition in ICU, bisa kami buka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Bambang Puju Samedi atas perkenannya membuka acara ini. Baiklah hadirin, selanjutnya acara ini akan dipimpin oleh Dr. Zulkifli, SPANKIC MKes Mars, selaku moderator. Pada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Ade selaku host pada hari ini. Dan terima kasih kepada Perdici yang telah mempercayai saya untuk memimpin acara pada hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya para peserta maupun para pembicara hari ini. Webinar kali ini merupakan rangkaian dari webinar yang dilakukan oleh Perdici, dan hari ini bekerja sama dengan PT Vima Internasional membahas mengenai nutrisi dengan tema What Should You Know, Nutrition in ICU. Pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah kita dua pembicara yang tidak diragukan lagi pengalaman dan ilmu mereka, ya. Sebelum memulai, saya akan mengenalkan terlebih dahulu kedua pembicara. Yang pertama adalah Dr. Prananda Surya Erlangga, SPAN KIC MKes, yang akan nanti berbicara mengenai nutrition management in mechanically ventilated patients. Yang kedua, ini pembicara yang paling cantik pada hari ini, Dr. Nurita Dian Kestriani Saragi Sitio, namanya panjang, SPAN KIC. Beliau akan berbicara mengenai protein proficiency to improve outcome. Setelah itu nanti setelah selesai kedua pembicara, maka kita akan mengadakan sesi tanya-jawab. Dan terakhir adalah, seperti biasa, adalah sponsor message. Untuk menghemat waktu, mohon ditampilkan itu kurikulum vitae dari pembicara pertama. Kalau belum ditampilkan, pembicara pertama ini adalah merupakan saat ini adalah Kepala Departemen Anestesiologi dan Reanimasi FK Uner Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya, dan memang pakar dalam bidang ilmu intensif, dan beliau sangat konsen mengenai terapi nutrisi ini. Jadi mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita simak, karena kita ketahui nutrisi bukan hanya support, nutrisi adalah suatu terapi untuk tindakan di ICU. Kami persilakan ke Dr. Prananda untuk memulai sesi 1 ini. Waktu 30 menit. Terima kasih. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada Dr. Zulkifli, terima kasih atas perkenalannya, dan kepada panitia, Ketua Dr. Bambang Pujosmedi, terima kasih memberikan kesempatan kepada kami untuk share bersama, dan kami juga diberi kesempatan untuk beribadah, berbagi ilmu yang semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat buat semuanya penyegaran ini. Dan kepada panitia yang juga bisa acara ini terselenggara, kami ucapkan selamat. Baik, saya mendapatkan topik tentang Nutrition Management in Mechanically Ventilated Patient. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, para dokter, kenapa nutrisi itu penting untuk pasien-pasien dengan yang mendapatkan terapi mechanical ventilation? Kita tahu bahwa banyak data yang menunjukkan bahwa pada kondisi-kondisi pasien kritis, yang kemudian salah satu data yang kita ambil pasien tersebut dirawat di ICU, ternyata banyak sekali pada ketika diberikan di perawatannya, itu ternyata undernutrition atau mengalami kekurangan kalori atau defisit kalori. Ini terjadi pada beberapa kasus dan banyak data menunjukkan tentang hal ini. Kemudian yang kedua adalah ada juga pasien ketika masuk ke dalam ICU atau masuk di dalam kondisi rawat intensif, ternyata kita temukan bahwa ada sekitar 8 dari penelitian yang dilakukan oleh Kale Silvan dan Arun Kumar, ternyata malah tidak mendapatkan makanan atau asupan nutrisi. Begitu juga pada kesempatan yang lain, kita tahu bahwa pasien-pasien yang masuk di ICU, kita temukan pasien tersebut dalam kondisi yang sudah didapatkan antara severe malnourished atau moderate malnourished. Ya. Jadi kurang lebih populasinya sekitar rata-rata 35%. Ya. Nah, begitu juga kita bisa lihat bahwa outcome pasien-pasien yang mengalami malnutrisi, bila kita lihat data survivor yang selamat dengan dari penelitian yang sudah ada, kita lihat bahwa pasien yang tidak mendapatkan nutrisi, malah angka kematiannya akan lebih besar. Ya. Bisa kita lihat dalam sini bahwa yang tidak mendapatkan, angka kematiannya akan lebih besar. Kemudian yang apalagi mengalami suatu malnutrisi daripada baik energi maupun protein, maka tingkat keselamatannya juga kita bisa lihat paling besar. Nah, dari data tersini, dari 23.575 pasien critical ill yang berhasil dikumpulkan, 20%-nya adalah pasien-pasien dengan mechanical ventilation. Sehingga kita bisa lihat bahwa ternyata pasien-pasien yang mendapatkan mechanical ventilation, itu yang terutama lebih banyak di ICU, ternyata tidak mendapatkan asupan nutrisi dengan baik. Sehingga kalau pasien itu banyak data menunjukkan bahwa pasien-pasien ICU tidak menerima nutrisi yang cukup. Kemudian kita tahu ternyata pasien-pasien ventilation juga tidak mendapatkan kebutuhan energi maupun proteinnya. Maka hal ini bisa disimpulkan bahwa mereka mengalami malnutrisi yang bisa berkorelasi dengan kondisi outcome daripada keluarannya dan mungkin lama penggunaan daripada ventilatornya. Ya. Nah, karena itu kita sering tahu bahwa pasien dengan mechanical ventilation itu biasanya mengalami problem, apakah dia pulmonary edema, apakah dia mengalami suatu inflamasi, mengalami pneumonia, ada pasien-pasien COPD, ya. Nah, hal ini kemudian maka peran daripada nutrisi itu diharapkan mampu menurunkan energi defisitnya, mampu mengurangi protek daripada lean body mass-nya, ya, mampu memodulasi atau mengontrol inflamasinya, mensupport imun sistem, dan mengatasi nosocomial infection yang terjadi. Ini yang diharapkan daripada pemberian nutrisi. Nah, sekarang bagaimana kita menilai apakah pasien ini dalam kondisi nutrisi, status nutrisi yang baik atau tidak? Atau kita pada waktu saat dia masuk ke dalam ICU. Nah, banyak cara untuk mengidentifikasi itu, salah satunya yang kita kenal untuk di ICU
kita mengenal namanya Nutrix Score, di mana dia ini dikembangkan menggunakan scoring ketika masuk ke ICU. Misalnya kita mengetahui dengan ABACE 2 atau SOFA score. Kemudian kita melihat bagaimana upaya apakah dia mengalami suatu kondisi yang acute starvation ataukah chronic starvation. Nah, ini kemudian ditambah lagi apakah tanda-tanda pakai marker dengan acute inflammation-nya dilihat daripada interleukin 6. Apakah juga mempunyai komorbid? Yang mana dalam hal ini kemudian disusunlah menjadi suatu gambaran nutritional statusnya. Ya, bagaimana imun dysfunction-nya, bagaimana lean body mass-nya yang hilang, dan apa mikronutrien defisiensi yang terjadi. Ya, diharapkan mampu kita bisa memperkirakan 28 hari mortalitasnya, kemudian lama penggunaan ventilatornya dalam 28 hari. Dan ini adalah gambaran pada Nutrix Score-nya, kita bisa lihat karena pada beberapa hal ternyata Nutrix Score-nya kita menjadi kendala. Apa yang menjadi kendala adalah bagaimana pemeriksaan interleukin 6-nya. Ya. Nah, tentu interleukin 6 tidak semua laboratorium atau pemeriksaan ada. Maka itu kemudian dilakukan Rahman dan kawan-kawan melakukan penelitian gimana kalau misalnya dimodifikasi sehingga interleukin 6-nya tidak diperiksakan. Ya, ternyata tidak terlalu berbeda sehingga bisa digunakan untuk melihat bahwa bagaimana pemberian energinya, pemberian asupan nutrisinya. Nah, tetapi dengan penyesuaian bahwa scoringnya ada perubahan seperti yang tampak pada layar, kita melihat ada tanpa interleukin 6 sehingga 5-9 dikatakan resiko associated dengan worst clinical outcome dengan high score dengan resiko tinggi, dan 0-4 kita lihat bahwa di sini sebagai low score di mana pasien itu menghadapi suatu resiko low nutrition-nya lebih rendah. Nah, ini adalah skor yang digunakan tanpa interleukin 6 ya. Bila ada interleukin 6 maka meningkat 1 poin. Ya. Nah, kemudian ada lagi suatu screening yang kemudian juga diintroduce oleh teman-teman dari ESPEN, di mana kemudian ada namanya NRS 2002, ya, Nutritional Risk Screening 2002, di mana di sini melihatkan bagaimana kita melihat apakah ada gangguan daripada nutritional statusnya, ya, dilihat. Bila tidak ada, normal, scoringnya 0. Bila mana ada, scoringnya 1. Berat badannya kurang, hilang lebih dari 5% dalam 3 bulan, atau kemampuan dia makan minumnya kurang, asupannya 50-75% dari normal, begitu juga seterusnya, baik skor moderate maupun severe. Ditambah lagi ada penelitian tentang severity of disease-nya. Di mana kalau misalnya ada contoh, ada pasien itu kemudian juga mengalami hip fracture, atau mengalami cirrhosis, atau mengalami diabetes, atau mengalami COPD. Hal ini juga pasien tersebut mendapatkan scoring 1. Nah, scoring ini tadi ditambahkan dengan skor yang berasal dari umur, ya. Nantinya setelah itu jadi skor pertama internal status juga ditambah dari skor yang dari severity-nya, kemudian ditambahkan ada bila mana ada umur, ya, maka akan skornya akan. Nah, di sini kalau misalnya skornya lebih dari 3, maka berarti pasien itu dalam nutritional at risk atau resiko mengalami suatu malnutrisi. Ya. Nah, kalau kurang dari 3 berarti harus dievaluasi lagi, bukan berarti kurang dari 3 mengatakan bahwa oh ini tidak resiko, tidak, tetapi kemudian harus di rescreening dalam pasien itu secara mingguan. Nah, ini adalah cara menilai secara resikonya. Kemudian bagaimana kita menilai pada pasien-pasien itu yang mengukur energinya, bagaimana kita menggunakan energi yang diberikan pada pasien-pasien itu. Nah, memang secara baik maupun ESPEN ataupun ASPEN, yang saya ambil di sini adalah ESPEN Guideline, di mana dalam salah satu rekomendasi terbarunya memang dan dimulai tahun 2000-an, mulai dari ESPEN maupun ASPEN memang mengatakan bahwa bila mana bisa pasien itu dinilai dengan indirect calorimetry untuk energi expenditure-nya, ya. Dan konsensus bersamanya ini merupakan konsensus yang strong konsensus, di mana 95%
orang pada waktu itu menyatakan setuju pada waktu itu. Jadi ada dikumpulkan, kemudian mereka siapa yang setuju dari populasi yang hadir pada waktu itu. Dan kemudian kalau misalnya tidak ada, nah kita bisa menggunakan VO oxygen consumption dari arterial catheter atau kemudian dari swan guns ya, misalnya bahasa swan gun, atau kemudian dari ventilator sekarang juga bisa ya, atau visual carbon dioxide production juga dari ventilator ya. Nah, ini juga bisa untuk memperkirakan energy expenditure secara prediktif. Nah, ini 82% agreement. Dan banyak juga predictive equation yang lain, tetapi predictive equation yang diambil di sini yang menggunakan VO2 consumption atau oxygen consumption dan carbon dioxide production. Nah, kemudian bila tidak ada, memang akhirnya menggunakan simple weight based equation, di mana menggunakan 20-25 yang kita ketahui bersama. Ini yang mungkin ya. Tetapi perlu diingat bahwa simple weight based equation itu berdasarkan ideal body weight. Ya. Nanti tentunya ketika ada obese dan segala macamnya perlu namanya adjusted. Yang tentu itu juga masih merupakan suatu hal yang diperdebatkan. Tetapi ada beberapa lebih baik menggunakan, terutama pada perlu detail kita bisa menggunakan energy expenditure dengan indirect calorimetry. Nah, kemudian bagaimana kebutuhan yang lain setelah kita tahu tadi menggunakan indirect calorimetry 25, kemudian karbohidrat. Karbohidrat menyusun kurang lebih komposisi 45-65% daripada total kalori keseluruhan dengan rata-rata diberikan dalam sehari. Kita juga waspada bahwa karbohidrat sering menyebabkan hyperglikemi, di mana pada pasien-pasien critically ill bisa menyebabkan gangguan, sehingga asupan karbohidrat harus diperhitungkan dengan rata-rata 100-150 gram per hari. Kemudian protein, nanti protein ini juga akan suatu hal yang menarik dari beberapa hal. Nah, itu nanti ada session kedua setelah itu oleh Dr. Nurita, di mana memang rata-rata mulai kita melihat perkembangan di mana protein dulu awalnya dari 0,8 sampai 1,2, sekarang mulai meningkat antara 1,2 sampai 2,0 gram per kilogram per hari. Tetapi seberapa nanti akan ada beberapa hal yang mungkin sedikit saya singgung dan mungkin lebih banyak pada nanti bagaimana Dr. Nurita menjelaskan. Ya, bila mana kemudian kita melihat whole protein itu biasanya dalam bentuk polymeric formula, bisa diunikan tentu pada kondisi-kondisi tertentu kita bisa menggunakan oligomeric formula, ya, di mana dalam hal ini mungkin dari teman-teman Vima juga bisa melihat bahwa mereka punya ada pulmosol, ya, kemudian untuk oligomericnya mereka punya oligo, ya, yang yang bisa digunakan. Nah, tentunya kita bisa melihat di sini adalah kemudian fat. Fat kita melihat bahwa 20-30% daripada total kebutuhan kalorinya. Ya, jadi kita bisa melihat komposisinya kurang lebih sekitar 50, ya, kemudian 20 atau 30 dari lemak dan sisanya adalah protein. Ya. Oke, saya tidak akan memasuk pada komponen mikronutrien dan spesial nutrien yang lainnya karena memang ini juga masih suatu hal yang banyak sekali debatable-nya. Oke. Selanjutnya adalah bagaimana energi tadi dimonitor, ya, kemudian bagaimana penyiapannya, ya, pada pasien-pasien kritis ini. Nah, data menunjukkan bahwa ketika kita memberikan energi pada beberapa hal, baik itu kita melihat bahwa kalau dilihat dari mortalitas yang dilakukan oleh Weiss dan kawan-kawan, mereka melihat ternyata orang yang diberikan nutrisinya pada awal-awal pada 4 hari, ya, setelah masuk di ICU, itu kalau misalnya diberikan daripada defisit energinya, ternyata kita bisa melihat yang diberikan tidak ada defisitnya, jadi total kalorinya semua diberikan, ternyata angka mortalitasnya tinggi. Sedangkan yang rata-rata diberikan defisitnya kurang dari 100% itu kurang 10-20%, jadi 80% saja dari energi ekspenditurnya, jadi diberikan 80% dari energi ekspenditurnya, ternyata angka kematiannya lebih kecil. Dan inilah kemudian mendasari bahwa mungkin kita berikan dulu targetnya sekitar 80% daripada energi expenditure-nya. Tidak usah tergesa-gesa masuk ke dalam 100%. Nah, hal ini juga didukung dari penelitian yang dilakukan oleh Zussman dan kawan-kawan, di mana ketika kita melihat bahwa penyediaan energi dan 60 hari kematiannya, kita bisa melihat bahwa rata-rata kalau kita melihat adjusted
unadjusted fold ratio-nya, itu kita bisa melihat bahwa di antara dua titik yang turun di bawah garis 1 tadi, kita bisa melihat bahwa di bawah 100% daripada resting energy expenditure basalnya, itu ternyata kurang dari 100%. Nah, kemudian bagaimana tentang protein? Disinggung juga bahwa kalaupun proteinnya kurang dari 75% atau mencapai dengan harapannya paling enggak di atas, mohon maaf bukan kurang, tapi di atas 75% daripada target. Bisa tercapai di atas 75% itu baik. Tapi tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, melihat kondisi atau adakah komorbid-komorbid yang bisa mengacaukan atau bisa berbahaya bila mana protein tadi diberikan secara di atas 75%. Maka itu saya ambil dari suatu ESPEN guideline di mana kalau misalnya surgical kita melihat dari simple weight based equation. Kalau surgical 25 sampai 30 kilokalori per hari dan sedangkan pada ICU 20 sampai 25. Sedangkan dalam proteinnya kita bisa melihat antara 1,3 atau 1,2 sampai 1,5 gram per kilogram per hari. Nah, baik pada surgical maupun pada ICU patient, ya. Nah, tentunya hal ini menjadi salah satu dasar bagaimana kita menyediakan energi tadi. Ya. Nah, memang yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita memberikannya tadi, jangan sampai kemudian underfeeding atau overfeeding dengan kalori, dan juga bagaimana memberikan waktunya dan kecukupan proteinnya ini juga harus dievaluasi. Ya. Baik, salah satu yang penggunaan pada pasien-pasien yang menggunakan ventilator, salah satu randomized control trial adalah misalnya tight calorie control, yaitu misalnya yang pernah ini adalah TICACOS ya tahun 2011 oleh Singer dan kawan-kawan, salah satu orang yang cukup terkenal untuk European Society Parenteral Enteral Nutrition, Pierre Singer, itu kemudian dia melakukan bagaimana dengan tight calorie control tadi dengan menggunakan indirect calorimetry dengan simple weight based equation dengan 25 kalori. Ternyata yang dengan indirect calorimetry memang hospital mortality-nya lebih rendah dibanding dengan yang simple weight based. Tetapi untuk penggunaan ventilatornya tidak terlalu berbeda. Ya. Kemudian jadi kalau kita lihat energinya berapa yang dibandingkan antara rata-rata 2000 dibanding dengan 1400. Ya. Kemudian proteinnya juga gitu, kita melihat ada perbedaan proteinnya, di mana proteinnya kita melihat di sini 76 lebih tinggi pada yang indirect, sedangkan pada yang karena kita tahu total energinya yang indirect calorimetry lebih besar 2000 ya, dan kemudian long of stay-nya juga masih lebih panjang. Ini pada TICACOS ya. Jadi kemudian tetapi memang di sini menunjukkan bahwa hospital mortality-nya lebih rendah. Kemudian kalau kita melihat pada penelitian lain di mana dilakukan pasien ini pada cohort study oleh Alberda dan kawan-kawan, di mana dikumpulkan daripada cohort study di banyak negara dengan 167 intensive care dengan 21 negara yang ikut dalam cohort ini, ya. Itu dengan rata-rata kalori yang masuk 1034 kilokalori per hari dengan rata-rata protein sebanyak 47 gram. Kalau kita lihat 60-day mortality-nya, bahwa ternyata bila orang itu diberikan 1000 kalori saja per hari, ternyata kalau dilihat mampu meningkatkan ventilator free day-nya. Atau berarti dengan kata lain penggunaan ventilatornya itu lebih rendah. Sehingga menurunkan lama daripada penggunaan ventilatornya. Oke. Nah, ini juga bagaimana tentang protein tadi disediakan. Kalau misalnya kita lihat Matilda dan kawan-kawan, kita lihat dari distribusinya bagaimana pasien itu diberikan low dan medium atau high protein. Ya. Dan kemudian nanti mungkin akan lebih detail sama Dr. Nurita, bisa kita lihat bahwa ternyata survival-nya pada pasien yang low protein, prosentasi survival-nya lebih rendah. Sedangkan pada medium dan high protein itu lebih baik.
Begitu juga dengan disesuaikan dilihat daripada lama rawat inapnya di ICU. Nah, dari situ kemudian kita lihat bagaimana nutrisi itu, kapan nutrisi tersebut harus dimulai, dan apa pentingnya inisiasi dini dari pemberian nutrisi. Kita melihat dari Vasken dan Artinian dan kawan-kawan, kita bisa melihat bahwa ternyata grup yang diberi early feeding, ternyata kalau kita lihat ICU mortalitasnya lebih rendah. Ya, kita bisa lihat di sini ICU mortalitasnya 18/21. Jangan dilihat angkanya 458, 323 karena N-nya berbeda. Kemudian hospital mortality-nya. Hospital mortality-nya juga begitu, lebih rendah. Ya. Dan kemudian ventilator pada ICU length of stay-nya tidak juga sedikit berbeda, ya, di mana ventilator free day-nya juga tidak terlalu berbeda bermakna. Jadi di sini bahwa dikonklusikan bahwa pasien dengan early feeding mampu menurunkan lama dia di ICU-nya dan hospital mortality-nya. Ya. Baik. Ini kemudian bagaimana dengan penelitian yang lain? Penelitian yang lain kita melihat bahwa ternyata dengan early tropic enteral feeding, jadi pakai tropic enteral feeding. Jadi tropic enteral feeding itu dimasukkan pelan-pelan begitu ya pada waktu itu pada pasien-pasien yang menjalani ventilator dengan septic shock. Kita bisa lihat ada yang diberi no enteral, ada yang diberikan enteral kurang dari 600 kilokalori per hari, dan ada yang diberikan lebih dari atau sama dengan 600 kilokalori per hari. Ya. Dari sini bisa dilihat bahwa kalau yang diberikan ternyata dengan antara diberikan kalori dibanding yang no kalori atau no enteral feeding, ternyata diberikan kalori itu jauh lebih baik, di mana lebih pendek length of stay-nya, lebih banyak day of mechanical ventilation-nya, day off-nya, jadi tanpa meningkatkan risiko komplikasi pada pasien septik tersebut dan pada penggunaan mechanical ventilation-nya. Jadi lebih pendek penggunaan mechanical ventilation-nya. Pada penelitian yang lain juga kita bisa lihat early dan delay enteral nutrition pada critically ill, pada pasien-pasien yang medical, kita bisa lihat ternyata pada gambar yang di atas ini kita bisa lihat bahwa rata-rata penggunaan ventilatornya itu dengan early lebih rendah di-compare dengan lama penggunaan pada pasien-pasien yang mengalami delay lebih dari 24 jam. Hospital mortality-nya dan lain-lainnya kurang lebih tidak terlalu berbeda, tapi kalau kita lihat berbeda, tapi kalau kita lihat juga pada lama rawat inapnya ternyata juga berbeda. Ya. Jadi menunjukkan bahwa early enteral feeding itu meningkatkan ada perbaikan, ya. Baik dari penggunaan ventilatornya, baik pada lama rawat tinggalnya. Nah, kemudian bagaimana sekarang dengan guideline yang ada? Dari guideline yang ada mulai tahun 2003, di mana Canadian Guideline pada waktu itu menganjurkan Darren Halen dari Kanada dan bersama teman-teman dari Kanada, ya. Kemudian dia mengatakan bahwa kurang dari 48 jam sebaiknya enteral itu dimulai. Kemudian dari ASEP, jadi di mana multi-center cluster, kita lihat bahwa Gordon Doig dan Darren Halen juga lebih baik 24 jam dari setahun kemudian, kurang dari 24 jam. Kemudian kita bisa lihat pada Gordon Doig sendiri untuk Australia, dia bilang dengan Fiona Simpson ini, kemudian pada satu tahun kemudian kurang dari 24 jam. Sedangkan pada kemudian ESPEN kita tahu tahun 2006 untuk enteral nutrition pada intensive care di satu tahun kemudian kurang dari 24 jam. Dan kemudian daripada ASPEN dan Society Critical Care of Medicine pada tahun 2016 antara 24 sampai 48 jam enteral feeding dapat dimulai. Dan kemudian pada ASPEN guideline di tahun 2019 kurang dari 48 jam. Artinya kalau kita ambil rata-rata bahwa 24 sampai kurang dari 48 jam sebaiknya enteral feeding itu dimulai. Tetapi ada catatan bahwa yang perlu diperhatikan bahwa bila mana pasien-pasien tersebut stabil, dan ini adalah hukumnya fardu kifayah atau wajib ain. Jadi kalau tidak ada hemodinamiknya belum stabil, jangan memikirkan nutrisi dulu. Kalau sudah stabil,
Anda bisa menggunakan nutrisi enteral dan dimulai dalam kurang dari 48 jam. Nah, sekarang bagaimana kita memberikan dosisnya? Nah, ada beberapa penelitian, contohnya pada Khalid dan kawan-kawan, dia melakukan pada pasien-pasien yang menggunakan low pressure vasopressor atau menggunakan multiple vasopressor. Dikatakan dengan late early feeding, pasien survival-nya lebih baik. Artinya, walaupun dia makrosirkulasinya mulai baik dan kemudian mikrosirkulasinya baik, walaupun ditunjang dengan vasopresor, enggak apa-apa. Nah, disitulah mulainya kita memulai suatu nutrisi. Nah, nanti tinggal caranya. Bagaimana caranya? Nanti kita akan bahas di belakang berdasarkan beberapa evidence yang ada. Nah, kita bisa melihat bahwa dengan stable low dose of vasopressor, pasien-pasien mengalami early enteral feeding memiliki ICU mortalitas yang lebih rendah. Kemudian kita lihat bagaimana pada Eden trial, di mana tropic feeding sama full enteral feeding pada pasien-pasien yang acute lung injury. Kita bisa melihat bagaimana studi ini kemudian mulai dari tropic feeding tidak sampai 400 kilo kalori per hari pelan, sampai hari ke-5 baru dinaikkan bertahap setelah hari ke-6 sampai kemudian full mendekati tropic feeding-nya tadi hampir sama dengan yang diberikan full feeding. Begitu juga, jadi kita bisa lihat percentage kalorinya, berapa kalori goal-nya, mulai dari 20%, 3 sampai 30 rata-rata, kemudian naik bertahap mendekati 50% pada hari ke-6 dan terus naik. Dan di sini kita bisa melihat ternyata hasilnya tropic feeding ya dengan sampai ke hari ke-6 dinaikkan tidak berbeda pada ventilator free day-nya. Dan atau berbeda pada mortalitasnya dibanding dengan yang langsung diberikan full enteral feeding. Ya, kita bisa lihat di sini kalau kita lihat pasiennya bahwa bagaimana yang alive dan kemudian yang bisa discharge ya, ternyata memang antara yang garis yang antara full feeding dan tropic feeding yang alive tidak berbeda bermakna. Begitu juga hampir seiring antara yang discharge, baik yang full feeding maupun yang tropic feeding. Nah, kemudian kalau kita lihat dengan satu yang lain lagi, di mana membandingkan antara trial antara initial tropic dengan full energy pada mechanical ventilation pada acute respiratory failure, di mana hampir sama, baik yang tropic feeding maupun full full feeding pada outcome-nya. Bagaimana di sini hampir kita lihat hampir sama, bagaimana dia mulai menaikkan pada hari ke-6. Hari ke-1, kedua mulai naik sedikit bertahap, pelan-pelan, kemudian dinaikkan pada hari ke-6. Jadi perbedaan Kaplan-Meiernya juga pada survival-nya tidak berbeda antara yang tropic dan full energy. Artinya di sini kita juga bisa melihat bagaimana small amount calorie is better than no calorie. Dan kemudian bagaimana melakukan titrasi daripada pemberiannya. Ya. Nah, pada pro-infant study, di mana di sini kita bisa melihat pro-infant study ini pada pasien-pasien yang kemudian diberikan nutrisi, ya. Kemudian kita bisa melihat bahwa bagaimana pada membedakan bagaimana kalau misalnya kemudian proteinnya di sini juga dilihat tingkat protein intake-nya diberikan bertahap. Artinya pada hari per-1 sampai hari ke-3 diberikan 0,8 gram per kilogram per hari, kemudian dinaikkan pada hari ke-4 dan ke-7 di atas 0,8 kilogram per hari. Ternyata hasilnya itu lebih baik pada survival-nya bila dibandingkan dengan yang langsung diberikan di awal itu 0,8, di atas 0,8 dari awal, kemudian atau diberikan bertahap. Ya. Nah, ini juga bisa dilihat pada bagaimana kita memberikan disesuaikan dengan pasien tersebut di guided dengan indirect calorimetry. Jadi dimulai paling enggak 1,28 dari pre-admission body weight-nya, dan ternyata hasilnya cukup bagus. Maka itulah kemudian ada pada beberapa guideline di mana
tidak ada yang 1,5 sampai 2 gram pada pasien-pasien yang mungkin pada surgical, tapi pada pasien-pasien yang campuran atau pada medical pasien ICU yang non surgical, mungkin kita bisa lihat kenapa kemudian menggunakan hanya sekitar 1,2-1,3 saja. Ini yang bisa kita lihat dalam pemberian. Artinya kalau begitu dengan cara pemberian kita bisa menggunakan pada satu hari pertama sampai hari ketiga kita mulai dulu dengan 0,8 kurang dari 0,8 gram per kilogram per hari, tetapi pada hari keempat dan seterusnya mulai kita naikkan di atas 0,8 ya dengan target antara 1,2 sampai 1,8 ya. Jadi itu bisa menjadi salah satu simplifikasi daripada penggunaan untuk kita yang tentunya sekali lagi ini perlu tailoring medicine, di mana artinya disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Kemudian kita bisa lihat ternyata pada hasil itu tadi bahwa protein intake di atas 80% pada setelah mendekati hari selanjutnya dan energi intake-nya ternyata mempunyai angka kematian yang lebih rendah sehingga lebih baik. Ada penelitian yang lain lagi bahwa mungkin di sini bahwa dalam penggunaan proteinnya adalah yang kita lihat ternyata kalau misalnya proteinnya tadi kita tinggikan pada pasien-pasien yang sepsis atau pasien-pasien yang septic shock dengan 1,2 atau sampai mendekati full 1,8 atau 2 gram, ternyata angka mortalitasnya lebih tinggi. Nah, yang angka mortalitas rendah pada pasien-pasien protein diberikan pada septic itu berkisar antara 1,25 sampai 1,5. Nah, ini juga menjadi salah satu yang mungkin harus dipertimbangkan. Nah, sekarang bagaimana peran parenteral pada mechanically ventilation ini? Nah, kita bisa melihat bahwa pasien-pasien parenteral itu perlu dipertimbangkan ketika misalnya antara kita melihat ada dua guideline yang ada, baik dari SCCM atau ASPEN dan ESPEN. Semuanya berdasarkan harus dilihat dengan scoringnya tadi. Ya, di mana kalau misalnya pada SCCM kita bisa melihat dengan low nutrition risk, NRS di bawah 3, atau Nutrix score-nya di bawah 3, mungkin pasien ini bisa digunakan enteral nutrisi. Tetapi kalau misalnya enteral nutrisinya tadi tidak bisa sampai mencapai target sampai hari ke-6, mungkin perlu dipertimbangkan untuk dikombinasi dengan supplemental parenteral nutrition, ya, atau diberikan. Tapi kalau misalnya pasien ini dalam kondisi high nutrition risk, di mana NRS-nya lebih dari 5, Nutrix score-nya lebih dari 5, dan dalam waktu masuk dalam kondisi ICU tadi dalam severe malnourished, maka tentunya bila enteral nutrition-nya tadi tidak bisa masuk, Anda bisa memberikan parenteral nutrisi yang nanti tentunya mulai dimasukkan enteral nutrisinya bila udah kondisinya lebih memungkinkan untuk masuk. Nah, tentu agak sedikit berbeda pada ESPEN, di mana kalau pasiennya dalam kondisi tidak normal, tidak bisa mendapatkan normal nutrisi dalam 3 hari, atau sampai 5 hari, ada beberapa penjelasan yang begitu, maka bila tidak bisa, maka pasien tersebut tidak bisa mentolerasi enteral nutrisi, maka sebaiknya enteral nutrisi atau parenteral nutrisi bisa dimulai sejak hari ketiga atau keempat. Mulai dipertimbangkan. Ya, terutama pada pasien-pasien itu kita mulai memberikan parenteral nutrisi. Ya. Nah, memang kalau kita lihat dari dalam ini perdebatan ini bisa kita lihat bahwa banyak sekali rasionalisasinya di mana pada pasien-pasien ini ada data-data yang saling diolah atau dilihat ternyata mungkin saja ada keterbatasan pada pemberian datanya. Tetapi kita bisa lihat bahwa di sini bagaimana kita mempersempit atau melihat bahwa supplemental parenteral nutrition atau parenteral nutrition itu kapan dia digunakan sebagai salah satu pegangan. Ya, tentu ada keuntungan dan kelebihan yang tentu akan dilihat daripada pasiennya, terutama pada pasien-pasien yang malnourished. Ini yang harus mendapatkan catatan. Kemudian bagaimana kalau misalnya pasien tersebut bisa dapat mencapai
60% energinya daripada energi dan protein pada enteral root, maka tentunya pemberiannya juga mungkin di atas daripada 6 sampai 7 hari, ya. Dan tentunya di sini kalau misalnya kita cara penghitungannya tadi sudah kita bahas, kita bisa lihat bagaimana di bawahnya. Begitu juga kalau misalnya tidak bisa mencapai, maka perlu segera diberikan pemberian nutrisinya. Ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengimprove itu dan kemudian bila mana enteral tidak bisa mencapai, kapan direkomendasikan tadi? Kita melihat pada beberapa enteral nutrisi saja dan supplemental parenteral nutrisi saja yang pernah ditulis oleh Marix dan Pinsky pada intensive care, kita bisa lihat banyak trial, mulai dari Eden trial, kita bandingkan dengan early parenteral nutrition trial, EPANIC trial, supplement parenteral nutrition trial, dan TAICACOS. Kita bisa lihat di sini bahwa rata-rata lama daripada penggunaan mechanical ventilation-nya pada pasien itu ternyata ada yang shorter pada early parenteral nutrition, ya. Kemudian ada yang lama daripada pada lebih durasinya lebih pada longer pada pasien yang early, dan ada yang tidak terpengaruh. Nah, kemudian ada yang juga kalau misalnya dilihat dengan pada resting energy expenditure-nya lebih yang lama pada resting energy expenditure yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya, ya. Nah, dibandingkan yang pakai 25 kilokalori tadi, ya. Kemudian kita bisa lihat cara-cara yang terjadi adalah bagaimana ada full feeding dan ada yang kemudian tropic feeding. Ternyata tidak terlalu berbeda berpengaruh, tetapi pada pasien-pasien yang bisa diberikan. Kemudian kita lihat ini juga antara yang standar pakai dan kemudian standar naik, kemudian atau early parenteral nutrition. Kita ternyata ada yang melihat bahwa ternyata lama penggunaan ventilatornya lebih rendah, ya. Tapi ini pasiennya mix antara medical dan surgical, ya. Begitu juga data-data yang lain. Sehingga kita bisa lihat bahwa kita bisa memberikan untuk supplemental parenteral nutrition, tapi juga harus kita evaluasi. Bisa menguntungkan, ya, tetapi juga bisa menimbulkan suatu problem. Kemudian kita lihat lagi kombinasi enteral dan parenteral nutrition tidak terlalu berimprove pada mortalitas dan reduce length of hospital stay-nya, ya, dibandingkan dengan enteral nutrisi sendiri saja pada pasien-pasien sakit kritis. Maka itu kita bisa lihat, ya, dalam di sini bahwa dalam risk ratio-nya letaknya masih di tengah, tidak terlalu berbeda antara ini dibandingkan. Nah, pada EPANIC trial kita lihat sendiri di sini bahwa yang kenapa dia lebih superior, ya. Kemudian kalau misalnya yang di delay tadi lebih superior daripada yang early parenteral nutrition pada EPANIC trial, ya. Nah, kita bisa melihat di sini pada penggunaan ini data nutrisinya. Kemudian kalau kita lihat di sini datanya bahwa bagaimana discharge-nya dari ICU, ternyata yang late itu sedikit lebih baik, kemudian yang discharge live-nya juga lebih baik pada late, kemudian discharge hospitalnya dan itu lebih baik. Sehingga kalau kita lihat bahwa early initiation daripada parenteral nutrition mungkin bisa menimbulkan atau meningkatkan komplikasi dan lama rawat inap dibandingkan dengan yang late pada pasien-pasien sakit kritis. Dan kalau mereka lihat bahwa pada yang late inisiasi kita bisa menemukan bahwa angka infeksinya lebih sedikit, perbedaan pada length of stay-nya lebih dari 1 hari, dan kemudian bagaimana mechanical ventilation lebih kurang daripada lama penggunaan mechanical ventilation-nya. Begitu juga pada early parenteral nutrition ternyata tidak terlalu mampu menurunkan 60 hari kematian pada critically ill adult yang dilakukan oleh Gordon Doig dan kawan-kawan. Kita bisa lihat yang standard care, jumlah pasiennya. Kemudian kalau kita lihat ternyata
tidak terlalu berbeda, ya. Dan kemudian pada Claudia dan kawan-kawan, supplemental parenteral nutrition mungkin mampu menurunkan reduce infeksi nosocomialnya dan penggunaan antibiotiknya dibanding dengan enteral nutrition sendirian pada critical illness. Nah, ini yang sedikit ada efek baiknya daripada supplemental parenteral nutrition. Ya. Kalau kita lihat ini yang dilakukan oleh Claudia dan kawan-kawan, dan kita lihat bagaimana sekarang supplementalnya cara dia masuk, kita bisa melihat ya bagaimana dengan pada waktu masuk enteral nutrisinya belum mencapai dengan jumlah yang bisa diberikan, maka dengan pengukuran indirect kalorimetri di setelah hari ketiga, maka di sini kemudian diberikan pengukuran indirect kalorimetrinya, dan yang target energi provisi yang tidak tercapai pada setelah hari ketiga tadi ditutupi oleh parenteral nutrition sampai enteral nutritionnya bisa mencapai full, ya. Dan ini sekitar 4-8 hari supplemental parenteral. Jadi ini bagaimana cara yang dilakukan oleh Claudia dan kawan-kawan. Dan ini hasilnya bahwa dengan cara seperti ini ternyata ada menghasilkan suatu optimal combination antara enteral nutrisi dan parenteral nutrisi untuk menghindari terjadinya underfeeding dan overfeeding. Ya, kita bisa melihat resiko terjadinya high risk overfeeding kalau misalnya dengan parenteral nutrition pada hari-hari pertama. Tetapi misalnya juga kalau misalnya tanpa parenteral nutrisi pada hari-hari selanjutnya. Maka supplemental parenteral nutrisi memegang peranan penting bagaimana mengoptimalisasi pemberian makanan pada pasien-pasien sakit kritis yang mana tidak bisa dicapai oleh dengan enteral nutrisi. Dan tetapi ini sekali lagi harus diperhatikan jangan sampai terjadi overfeeding. Yang kadang-kadang teman-teman kita atau teman sejawat kita hanya menghitung kalori dari parenteral nutrisinya saja tanpa menghitung enteral nutrisinya. Nah, ini kadang-kadang hal ini malah menyebabkan itu resiko terjadinya overfeeding karena enteral nutrisinya tidak terhitung. Kemudian juga pada beberapa kasus yang perlu diperhatikan ketika pasien-pasien tersebut dalam intensive care, Anda memberikan sedasi, misalnya Anda menidurkan pasiennya dengan propofol yang tahu bahwa itu adalah lipid-based solution, di mana baik yang itu LCT saja atau LCT-MCT, tetapi itu gram daripada lipidnya harus Anda hitung, sehingga disitulah kemudian akan berpengaruh terhadap enteral maupun parenteral nutrisinya, sehingga dapat menimbulkan overfeeding. Ya. Nah, memang cara supplemental parenteral nutrition ini memang kalau dari Osima dan kawan-kawan memang ideally based itu energy expenditure dengan indirect calorimetry, ya. Nah, dari cara yang lain kemudian kita bisa melihat bagaimana supplemental parenteral nutrition ini diberikan setelah lebih dari 6 hari, ya, diberikan. Jadi pada pasien-pasien yang mechanically ventilated, ada organ failure-nya, paling tidak ada 1, maka energy delivery-nya masih di bawah 80%, maka dengan enteral nutrisi, maka bisa pada hari berikutnya diberikan supplemental parenteral nutrition. Ya. Dan kemudian ternyata dengan parenteral nutrition-nya ada di titrasi, dengan setelah hari ke-7, ternyata mampu meningkatkan energy delivery-nya dibanding dengan yang grup. Dan ternyata clinical atau outcome-nya tidak hampir sama antara kedua grup ini, baik yang usual care enteral nutrition delivery saja atau yang diberikan supplemental parenteral nutrition. Ya. Nah, ini kalau kita lihat dari grafik dari beberapa penelitiannya yang tadi yang sudah saya sebutkan, bagaimana energinya, kemudian di intervention tadi ya, yang dengan usual care naiknya di, nah ini ada interventionnya, kemudian intervention dengan supplemental parenteral nutrisi yang dititrasi, ini juga, dan ternyata memang bagaimana kita bisa lihat jumlah energi, jumlah kalori yang diberikan pada usual care dan pada yang diberikan intervensi dengan supplemental parenteral nutrition, dan hasilnya tidak terlalu berbeda. Sehingga Bapak dan Ibu dokter sekalian, apa yang bisa saya sampaikan bahwa
Jadi tujuan kita memberikan nutrisi adalah untuk memprovide suatu kalori yang cukup untuk mensupport metabolic demand, yang biasanya terjadi satu katabolik proses atau kondisi yang katabolisme yang cukup besar, sehingga kalau tidak kita jaga maka lean body mass-nya akan hilang, kemudian muscle wasting-nya akan meningkat. Nah, maka itu perlu kita berikan tadi support untuk menjaga lean body mass, untuk menjaga muscle-nya, dan kemudian mencegah dan menghindari terjadinya under atau overfeeding. Kemudian kita harus selalu mengakses daripada nutrisional tadi, ya, dengan berbagai cara yang sudah sempat saya singgung di tadi yang harus kita lakukan. Ya. Dan kemudian kita harus menghitung betul protein dan energinya, dan kita evaluasi ya untuk menghasilkan hasil yang bagus pada pasien. Dan selama gastrointestinalnya tadi bagus, maka data menunjukkan bahwa enteral nutrisi early itu baik. Tetapi sekali lagi harus kita lihat kondisinya pasien tersebut stabil. Dan karena dengan early enteral feeding ternyata mampu menurunkan mortalitas, morbiditas, lama perawan inap, juga menurunkan daripada lama penggunaan ventilatornya. Walaupun ada beberapa hal yang tidak berbeda bermakna bila menggunakan indirect calorimetry tadi, tetapi semuanya enteral feeding mampu mendapatkan banyak keuntungannya. Dan enteral feeding tadi sudah dikatakan di awal 24-48 jam, dan kemudian kalau memang tidak mencukupi dengan enteral feeding atau tidak bisa di pasien, maka dengan posisi-posisi pasien yang high risk atau pasien-pasien yang poorly nourished, maka kita mulailah parenteral nutrition. Tapi sekali lagi pemberian parenteral nutrisinya tadi harus dititrasi dan kita evaluasi setiap hari. Bahayanya kalau terlalu sampai overfeeding maka dapat menimbulkan refeeding syndrome. Nah, ini yang mungkin bisa saya share, saya bagikan kepada Bapak dan Ibu sekalian semua, dimanapun Anda berada. Semoga hal ini bermanfaat buat semuanya. Dan bila ada hal-hal yang kurang berkenan atau salah kata, saya mohon maaf dan saya kembalikan, dan semoga nanti kita akan bisa lanjutkan dalam session diskusi. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator Dr. Zulkifli. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Prananda. Sangat jelas sekali yang diberikan materi oleh Dr. Prananda. Cukup membuka wawasan kita bagaimana kita memberikan terapi nutrisi. Mungkin tadi ada yang belum kenal dengan Dr. Prananda, kami minta ke panitia untuk share screen lagi mengenai kurikulum kita-nya. Jadi Dr. Prananda Surya Erlangga ini lahir di Surabaya, ya, masih cukup muda, masih di bawah 50 tahun. Kemudian sepertinya jabatannya banyak sekali ini, ya. Dan yang terakhir beliau adalah kepala departemen pernah menjabat sebagai koordinator program studi SP2, ya. Kemudian koordinator S1. Saya saat ini kepala program studi, Dok. Kepala departemennya Dr. Bambang Pujo, nanti saya nggak enak ini. Sama kepala departemen saya. Jadi semua udah dari ketua program studi dari S1, SP1 dan SP2 tuh udah dipegang sama Dr. Prananda. Jadi betul-betul dalam dunia pendidikan ini sangat-sangat dipercaya sekali. Dan beliau sangat aktif ya dalam organisasi juga, dalam Perdiki yang tadi diketuai oleh Dr. Bambang, kemudian dalam organisasi, dalam kolegium juga aktif, dan memang multi talenta. Nanti kalau ada yang mau
ini boleh hubungi langsung lah ke dokter Pranandanya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh menghubungi langsung. Mungkin itu saja untuk pembicara pertama. Dan kita sampai ke pembicara kedua, yaitu Dr. Nurita Dian Kestreni Saragi Sitio. Ini panjang sekali. Dr. Nurita ini, saya panggilnya Dr. Nurita saja. Ini lulusan UNPAD, baik dokter umum, spesialis anestesiologi, dan konsultan intensive care-nya. Kemudian bekerja dari awal sebagai dokter umum PTT, kemudian menjadi staf di Departemen Anestesiologi FK Unpad, Rumah Sakit Hasan Sadikin, kemudian di koordinator pelayanan di stasiun rawat intensif, dan kepala subkomite akreditasi dan sertifikat komite mutu. Jadi sebaik Dr. Nurita maupun Dr. Prananda ini memang orang-orang yang aktif, semuanya aktif di akreditasi. Jadi saat di organisasi, selain pernah menjadi anggota, juga pernah menjadi bendahara di Perdici, kemudian ketua CME-nya, dan instructor di clinical nutrition, dan speaker pada beberapa acara Perdici dan Perdatin. Kali ini Dr. Nurita akan berbicara mengenai protein provisions to improve outcome. Untuk menghemat waktu, kami persilakan Dr. Nurita. Baik, terima kasih Dr. Zul. Oke, bentar. Saya izin share screen. Baik, pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Perdici yang sudah meminta saya untuk refresh mengenai kebutuhan nutrisi, kebutuhan protein untuk memperbaiki outcome pada pasien-pasien critically ill. Kemudian saya juga berterima kasih kepada FIMA Internasional yang sudah mensponsori acara ini. Dan mungkin yang terakhir saya ucapkan selamat ulang tahun buat Dr. Prananda hari ini. Selamat ulang tahun, Dok. Semoga panjang umur dan ilmu yang diberikan itu jadi kado terindah ya. Mudah-mudahan menambah pahala amal. Terima kasih. Baik. Sudah banyak panjang lebar tadi Dr. Prananda menjelaskan mengenai nutrisi. Mungkin saya akan lebih spesifik bicara tentang berapa banyak protein yang kita butuhkan dan bagaimana role protein ini dalam meningkatkan outcome pasien-pasien kritis. Sebagai pendahuluan kita tahu bahwa tujuan utama pada pemberian nutrisi itu adalah tercapainya nitrogen atau protein, baik itu esensial maupun non-esensial asam amino, dan tercapainya energi baik itu dari karbohidrat maupun lipid yang disertai dengan water, vitamin, dan mineral, di mana kalau kebutuhan nutrisi ini sudah tercapai, maka akan memperbaiki clinical outcome pada pasien-pasien sakit kritis. Ya, saya review sedikit mengenai metabolic respon terhadap stres, di mana kalau sudah terjadi stres ya pasien-pasien critically ill itu pasti ada stresor ya, baik itu trauma, surgery maupun infection, maka akan terjadi aktivasi dari sistem atau organ dalam tubuh kita, di mana sistem atau organ ini akan aktivasi sistem dari organ ini akan mengeluarkan mediator-mediator. Baik itu mulai dari sympathetic drive, mediator-mediator inflamasi, baik itu juga mediator-mediator di jaringan-jaringan maupun di GI tract, dan hormon-hormon ya. Nah, pengeluaran dari hormon-hormon ini akan menyebabkan katabolisme yang tidak terkontrol atau bisa menyebabkan hipermetabolisme. Dan sekaligus juga
akan menginduksi, merangsang terjadinya resistensi terhadap sinyal anabolik, termasuk di dalamnya adalah resistensi insulin ya, di mana pada pasien-pasien critically ill atau trauma surgery itu sering sekali kita lihat bahwa akan terjadi resistensi insulin. Nah, adanya uncontrolled katabolisme dan resistensi terhadap sinyal anabolik ini, maka akan merubah juga kebutuhan energi dan kebutuhan substrat pada beberapa body komposisi pada pasien-pasien critically ill. Nah, akibat perubahan tersebut, kita bisa lihat nih mekanisme dari metabolisme dari glukosa yang dimana glukosa itu akan dibentuk oleh hepar melalui proses glikogenolisis dan neoglukogenesis ya. Dimana glukosa ini pada pasien-pasien yang mengalami stres itu biasanya digunakan terutama pada jaringan-jaringan yang non insulin dependent, karena tadi ya tubuh kita itu pinter ya, begitu dia tahu bahwa tubuh ini sedang mengalami resistensi insulin, jadi yang mau memakai itu adalah jaringan-jaringan yang non insulin dependent yang terutama menggunakan glukosa itu. Nah, bersamaan dengan itu terjadi juga lipolisis dan proteolisis dalam tubuh kita, di mana lipolisis dan proteolisis ini juga nanti akan membantu tubuh untuk menghasilkan glukosa ya. Jadi energi kita semuanya berasal dari lipolisis dan proteolisis ini. Yang perlu saya highlight di sini adalah adanya protein breakdown atau proteolisis yang meningkat pada pasien-pasien yang mengalami stres, di mana akibat peningkatan ini tentunya akan terjadi juga peningkatan kebutuhan akan protein. Nah, protein katabolisme ya, tadi katabolisme secara umum dan ada juga yang namanya protein katabolisme. Protein katabolisme itu merupakan ciri khas dari pasien kritis ya, di mana protein katabolisme ini bisa kita ukur ya, kita ukur dengan nitrogen balance ya. Mungkin beberapa dari teman sejawat sudah sering mendengar mengenai nitrogen balance ini. Jadi nitrogen balance ini bisa kita gunakan untuk mengakses turnover dari protein dan juga kebutuhan dari protein setiap pasien. Tadi Dr. Prananda selalu menyebutkan bahwa tailor-made gitu ya. Jadi memang setiap pasien itu akan berbeda. Makanya ada rentang kebutuhan ya, nggak ada kebutuhan yang sama di setiap pasien itu. Jadi ada rentangnya gitu ya. Nah, dari beberapa penelitian juga mengatakan bahwa perbaikan nitrogen balance ya, itu merupakan salah satu parameter di mana ada perubahan atau perbaikan dari outcome pada masa kritis. Jadi nitrogen balance ini merupakan informasi yang cukup penting ya untuk melihat outcome dari pasien-pasien critical illness. Nah, kita bisa lihat yang menjadi poin itu adalah kalau nitrogen balance-nya itu negatif ya. Dimana kalau terjadi nitrogen balance yang negatif, kemungkinan yang terjadi dalam tubuh itu adalah apakah protein breakdown-nya yang meningkat atau asam amino oksidasinya meningkat, sementara sintesis protein sintesisnya tidak berubah, atau protein breakdown dan oksidasi asam aminonya tidak berubah, tapi sintesis proteinnya yang menurun. Nah, ini bisa kita lihat ya tentu dengan menganalisa, mengakses pasien kita ya, apa yang terjadi pada pasien kita. Oke. Ini adalah suatu grafik yang menunjukkan bahwa resting metabolisme dan nitrogen ekskresi itu bervariasi pada semua pasien ya. Pada setiap tingkat severity dari pasien itu akan berbeda. Nah, di sini bisa saya tunjukkan bahwa grafik yang di atas ini adalah resting metabolisme, yang orange ini adalah nitrogen excretion. Bisa kita lihat ya, contoh aja yang major burn. Semakin tinggi resting metabolismenya, maka ternyata
nitrogen balannya nitrogen ekskresinya atau nitrogen balannya makin negatif ya. Jadi bisa kita lihat nih, ya paling rendah itu ya pasien-pasien dengan elective surgery ya, karena kalau elective surgery itu kan biasanya pasien-pasien yang sehat ya. Kita bisa lihat resting metabolisme juga dalam normal range, dan nitrogen balance-nya juga 0 gitu. Nah, semakin tinggi severity penyakitnya, kita bisa lihat resting metabolismenya makin meningkat, berarti energi expenditure-nya juga makin meningkat, dan nitrogen balance-nya makin negatif. Ya, itu grafik ini menunjukkan hal tersebut. Oke, nah ini menunjukkan bahwa pada pasien-pasien dengan sepsis, di mana pasien critically ill ya, mungkin pasien-pasien di ICU itu pada umumnya adalah pasien-pasien yang sepsis ya, banyak yang pasien sepsis. Pasien sepsis ini, gambar ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan rilis dari asam amino dari otot kita pada pasien-pasien sepsis. Di sini kita lihat bahwa pada otot asam amino uptake-nya menurun, sintesis proteinnya menurun, tapi protein breakdown-nya sangat meningkat. Ya, sementara pada hepar uptake dari asam aminonya meningkat, sintesis proteinnya meningkat, dan terjadi sintesis akut fase protein yang meningkat. Dari sini bisa kita lihat bahwa pada pasien sepsis kita nggak bisa hanya mengandalkan metabolisme dari asam amino. Jadi kita perlu menggunakan asam amino tambahan ya untuk pasien-pasien atau protein tambahan untuk pasien-pasien sepsis. Kemudian grafik ini adalah suatu grafik yang menunjukkan bahwa ternyata pasien-pasien di ICU itu ya, mungkin dokternya udah banyak yang sadar ya bahwa oke, pasien saya membutuhkan protein yang tinggi. Tapi ternyata dari penelitian ini menunjukkan bahwa pasien-pasien itu menerima lebih semuanya nih, kita bisa lihat ya. Ini dia bagi pasien ini berdasarkan body mass index, tapi sebenarnya overall pasien ini kita lihat dari yang di-prescribe ya, yang kuning itu adalah yang diresepkan gitu ya. Dan yang hijau itu adalah yang diterima oleh pasien. Rata-rata mungkin ini masih pakai rumus yang lama ya. Kalau kita lihat yang kuning ini yang paling rendah itu adalah di 0,8. Yang paling tinggi itu di 1,5. Jadi sebenarnya kalau dia pakai guidelines yang lama, ya ini prescribe-nya ini masih cukup benar gitu ya. Tapi dengan prescribe yang sebenarnya sudah mepet aja, yang diterima oleh pasien itu ternyata rata-rata itu dia hanya menerima 50-65% protein yang diprescribe, yang diresepkan. Nah, ini karena berbagai penyebab ya. Oke, kemudian ini menunjukkan bahwa tadi mungkin dokter ini persis ya tabel yang ditunjukkan oleh dokter Prananda tadi bahwa early feeding itu berhubungan dengan lower mortality. Jadi saya nggak akan jelasin lagi, tadi tabel ini sudah keluar di presentasinya Dr. Prananda. Oke, kemudian ini adalah suatu studi yang menunjukkan bahwa pemberian high protein di 4 hari pertama ICU, ya, di mana yang dia sebut sebagai high protein itu adalah lebih dari atau sama dengan 1,2 gram per kilogram per hari. Ini menunjukkan low mortality juga pada pasien-pasien yang non septik di ICU. Ya. Kemudian dari guidelines ESPEN dan ASPEN ternyata mereka menyimpulkan bahwa pasien-pasien di ICU itu membutuhkan protein yang lebih tinggi, ya, protein yang lebih tinggi. Di mana ada penelitian dulu kan standarnya itu kalau untuk sehat sih orang sehat 0,8 ya. Dan
guideline yang lama itu pasien-pasien di ICU itu 0,8 sampai 1,2. Kemudian diteliti lagi nih, bahkan sampai dikeluarkan rekomendasinya oleh ESPEN dan ASPEN. Oleh ESPEN dia mengeluarkan rekomendasi 1,3 sampai 1,5 gram per kilogram, dan ASPEN dia lebih tinggi ya, 1,2 sampai 2 gram per kilogram berat badan per hari. Di mana pada pasien-pasien dengan pemberian protein yang lebih tinggi ternyata dilihat kekuatan ototnya ya, dilihat dari menggenggamnya lebih kuat, kemudian dari ultrasound ternyata kelihatan otot-ototnya lebih tebal, dan skor Chalder fatigue-nya itu lebih rendah pada pasien-pasien yang menggunakan higher protein. Tentunya nanti ini berhubungan dengan length of stay di ICU ya. Oke, kemudian kita lihat ini adalah suatu penelitian yang menunjukkan energi dan nitrogen rasio pada pasien-pasien di ICU. Kita bisa lihat di sini yang high total protein loss itu adalah pada pasien-pasien yang kalau ini saya nggak tunjukin, tapi di sini adalah pasien-pasien yang energi requirement-nya lebih tinggi. Ya, itu pada pasien-pasien yang severe sepsis atau shock septic gitu ya. Nah, ini adalah yang moderate total protein loss. Ini kebutuhannya itu bisa 0,8 sampai 1,2. Ini pada pasien-pasien misalkan pembedahan tadi ya, tapi yang elective surgery. Kemudian yang healthy patient dia total protein loss-nya juga lebih rendah. Jadi ini memang kalau kita memberikan 0,8 gram per kilogram berat badan, dia masih oke, gitu ya. Ini biasanya pada pasien-pasien sehat ya, kita nih pasien sehat yang nggak dilakukan surgery, ya kita cukup 0,8 gram per kilogram per hari. Oke. Dari systematic review of dari Medline List Clinical Trial, dia dari tahun 48 nih sampai 2012 menunjukkan bahwa ternyata pasien-pasien di ICU itu pada umumnya ya, kenapa ya kita ragu-ragu ya kayaknya ya, di seminggu pertama itu menerima kurang dari setengah kebutuhan nutrisi ya, kebutuhan protein. Ya, mungkin tadi memang masih banyak keraguan untuk memberikan early feeding ya pada pasien-pasien critically ill. Jadi dari systematic review ini dia menunjukkan bahwa memang seminggu pertama itu setengah dari kebutuhan protein itu hanya setengah dari kebutuhan protein yang tercapai. Kemudian dari systematic review ini juga menunjukkan bahwa nitrogen balance akan membaik pada pasien-pasien yang diberikan protein tinggi. Di sini dari berbagai studi ini yang paling tinggi itu dia berikan adalah 2,5 gram protein per kilogram per hari ya. Dan akhirnya dari systematic review ini disimpulkanlah bahwa pemberian protein ya yang tinggi yaitu 2 sampai 2,5 gram itu bisa memperbaiki nitrogen balance dan ternyata cukup aman dan optimal pada kebanyakan pasien-pasien kritis ya. Jadi mungkin kalau teman-teman sejawat melihat ini, waduh, apa yang saya berikan selama ini ternyata masih jauh dari optimal ya. Oke, ini saya tunjukkan bahwa ada beberapa perbedaan rekomendasi dari ESPEN, ASPEN, dan tadi yang clinical review yang sebelumnya. Tapi nggak ada masalah ya, kita boleh mengikuti yang mana saja karena nggak ada yang salah ini, nggak ada yang unggul juga. Tergantung kita mau ngikut ESPEN atau ASPEN. Kalau ESPEN dia menyebutkan rekomendasinya itu adalah kebutuhan protein pasien kritis itu 1,3 sampai 1,5 ideal body weight. Untuk pasien-pasien trauma, obesitas, dan pasien-pasien yang
dilakukan renal replacement terapi, kita meningkatkan 0,2 gram per kilogram per hari. Jadi misalkan kita start di hari pertama itu 1,3 kebutuhannya, hari keduanya itu kita naikkan 0,2 menjadi 1,5 dan seterusnya. Terutama pada pasien-pasien trauma, obesitas, dan pasien-pasien AKI dengan renal replacement terapi. Ya, kalau Aspen dia lebih tinggi, tapi dia rentangnya agak besar ya. Nah, kalau Aspen dia ada konsiderasi tertentu pada pasien obesitas, di mana kalau pasien obesitas yang BMI-nya 30 sampai 40 kg per meter square, itu dia rekomendasikan pemberian proteinnya itu adalah 2 gram per kilogram berat badan ideal per hari, ya. Dan untuk pasien-pasien yang BMI-nya lebih dari 40, dia proteinnya lebih tinggi lagi, yaitu 2,5 ideal body weight. Ya, oke. Kalau dari clinical review yang sebelumnya, itu dia lebih kurang sama ya. Most common recommendation adalah 1,5 gram per kilogram berat badan per hari. Dan dia menyatakan bahwa kalau kita pun mau memberikan 2 sampai 2,5 itu pada semua studi itu ternyata masih aman, gitu ya. Oke. Kemudian ini juga tadi sudah dipresentasikan oleh Dr. Prananda, tapi saya akan ulangi lagi bahwa ini menunjukkan bahwa studi ini membagi 3 grup ya, di mana grup 1 itu diberikan low protein yang average-nya itu adalah ya kita bulatkan saja 0,8 gram ya. Kemudian tapi diberikan pada pasien sakit kritis ya, diberikan pada sakit kritis. Yang grup 2 itu dia berikan protein average-nya 1,06 ya, kita bulatkan ke atas 1,1 gram per kilo. Dan grup 3 itu adalah yang lebih tinggi, yaitu average-nya itu 1,5 gram per kilogram berat badan. Ini semua pada pasien kritis ya. Nah, ternyata survival rate-nya itu pada pasien-pasien yang grup 3 itu survival rate-nya meningkat pada pasien-pasien yang grup 3 ya. Kita bisa lihat di perbedaannya dari hari keempat itu sudah kelihatan ya. Nah, grup 2 juga sama ya. Jadi survival rate-nya itu ya walaupun nggak terlalu jauh sih ya, kalau yang grup 3 itu 88%, grup 2 79%, tapi tetap lebih baik. Dan yang lebih rendah itu justru kita lihat pada pasien-pasien yang low protein ya, di grup 1. Itu angka survival-nya hanya 49%. Ya, jadi tampak dari tabel ini bahwa higher protein itu adalah lebih baik terhadap survival rate-nya. Oke. Mungkin kita sering dengar mengenai sarkopenik ini. Jadi akan saya singgung sedikit mengenai protein support pada pasien-pasien sarkopenik di ICU. Ya, ini apa itu sarkopeni? Yaitu sarkopeni adalah adanya penurunan otot yang progresif ya akibat berbagai hal yang bisa menyebabkan penurunan kekuatan dan fungsi otot sendiri. Biasanya sarkopeni ini berhubungan dengan meningkatnya mortalitas ya. Sering sekali sudah banyak penelitian yang menyebutkan bahwa berkorelasi terhadap peningkatan mortalitas. Nah, biasanya sarkopeni ini adalah berhubungan dengan usia. Jadi kayak kita nih ya, manusia sehat pun bisa terjadi sarkopeni kalau kita nggak ada aktivitas. Makanya semakin kita tua, harusnya kita aktivitas makin tinggi ya, supaya otot-otot kita tidak terjadi sarkopeni ya. Dan sarkopeni ini juga bisa terjadi pada pasien-pasien dengan penyakit kronis, penyakit-penyakit dengan malignansi yang akibatnya akan menurunkan fungsi dari otot-otot itu sendiri dan akan meningkatkan resiko terjadinya mortalitas. Ya, oke. Sarkopeni dan anabolic resistant itu sendiri bisa menyebabkan protein anabolisme. Nah, ini kira-kira
yang menjadi faktor resiko terjadinya sarkopenia. Ada 5 hal yang menyebabkan terjadinya sarkopenia. Yang pertama adalah inactivity. Ya, inactivity ini bisa berhubungan dengan karena penyakitnya atau berhubungan dengan chronic condition dari muscle loss-nya sendiri, atau berhubungan dengan usia tadi ya. Jadi kalau kan semakin tua akan makin inaktivitas dan otot pun akan menjadi sarkopenia. Kemudian ini yang paling saya highlight di sini adalah adanya resistensi anabolik ya. Jadi ini terutama pada pasien-pasien sakit kritis ya. Kemudian resiko berikutnya adalah terjadinya inflamasi ya. Terjadi inflamasi, kemudian terjadinya asidosis, dan adanya vitamin D defisiensi. Di mana 4 dari 5 penyebab ini sering terjadi dan hampir terjadi pada pasien-pasien sakit kritis. Itulah sebabnya pasien sakit kritis pun sangat beresiko terjadi sarkopenia. Oke. Sarkopenia bisa juga kita jadikan sebagai prediktor ya terjadinya mortalitas di ICU, terutama pada pasien-pasien yang tua ya. Karena dari berbagai penelitian dia bisa tunjukkan di sini ya. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada pasien sarkopenia ya mortalitas itu 32% ya. Ini secara statistik cukup signifikan ya. Dan yang non sarkopenik itu 14% ya. Nah, sementara dari penelitian ini mengatakan bahwa BMI, albumin, total adipose tissue dan visceral adipose tissue itu tidak bisa memprediksi angka survival dan ventilator free di ICU ya pada penelitian ini. Jadi dia justru yang menjadi prediktornya itu lebih ke sarkopenia. Ya. Di sini menunjukkan ini adalah untuk pasien-pasien obesitas. Jadi kalau pasien obesitas itu kalau kita lihat guidelines ASPEN maupun ASPEN itu cenderung hipokalori ya, di mana kalau ASPEN itu menyebutkan di sini bahkan kalau yang 30 sampai 40 BMI 30 sampai 40 dia itu ada yang menghitung dari actual body weight-nya, tapi dia hampir setengah dari kebutuhan pasien kritis pada umumnya. Kalau di sini dia tunjukkan juga bahwa rekomendasi terhadap obesitas itu adalah kurang dari 20 kilokalori per kilogram per hari. Jadi ini adalah yang hipokalori. Nah, tapi ternyata tadi kan sudah kita lihat ya bahwa pada pasien-pasien obesitas rekomendasinya adalah kebutuhan protein itu justru ditingkatkan. Jadi kita kenal dengan istilah hipokalori high protein nutritional support. Jadi memang kalorinya rendah tapi proteinnya tinggi. Nah, ternyata dari hypocaloric high protein nutritional support ini banyak sekali keuntungannya. Mulai dari better metabolic equilibrium, kemudian dia bisa mencapai balance nitrogen yang positif, kemudian lean body massage-nya juga membaik, better glycemic control, yang sampai akhirnya adalah meningkatkan clinical outcome. Ya, gitu ya. Nah, ini higher protein needs tadi sudah saya singgung sedikit sebenarnya. Kalau ASPEN dia tidak ada rekomendasi khusus untuk pasien obesitas, tapi kalau dari ASPEN dia buat rekomendasi khusus untuk obesitas. Di sini kita lihat ya kalau ASPEN itu pada pasien-pasien dengan BMI 30 sampai 50 dia hipokalori sekali ya. Dia hanya merekomendasikan 11 sampai 14 kilokalori dari actual body weight, actual ya body weight. Bisa juga kita memilih dengan ideal, tapi ini dia rekomendasikan pada BMI yang lebih dari 50 itu 22 sampai 25 kilokalori per kilo ideal body weight. Nah, dari sini protein targetnya adalah lebih tinggi dibandingkan dengan pasien sakit kritis pada umumnya. Oke, bagaimana dengan akut renal failure? Nah, ini juga suatu konsiderasi
tersendiri, karena kalau pasien kita sudah ada acute renal failure, pasti deh ragu-ragu untuk memberikan protein. Pasti ngasihnya adalah 0,6 aja gitu ya. Biasanya gitu tuh. Nah, ternyata kita harus lihat lagi pasien-pasien kita ini acute renal failure-nya ini menggunakan renal replacement terapi atau tidak. Renal replacement terapinya yang CRRT atau yang hemodialisis biasa. Itu ternyata beda. Kalau acute renal failure yang menggunakan CRRT, maka kebutuhan proteinnya itu lebih tinggi karena loss proteinnya pada saat terjadi proses continuous renal replacement terapi pun lebih tinggi. Dan acute renal failure yang menggunakan hemodialisis biasa itu lebih rendah kebutuhannya dibandingkan dengan yang CRRT. Bagaimana dengan yang non oliguri nanti ya, rasanya ada di belakang gitu ya. Nah, ini tadi alasan kenapa CRRT itu lebih tinggi karena pada pasien-pasien yang acute renal failure itu tentunya kenapa dia terjadi acute renal failure karena memang terjadi salah satunya adalah severe katabolisme dan khususnya severe protein katabolisme, di mana dari berbagai penelitian ternyata pada pasien-pasien ini terdapat negatif nitrogen balance ya. Nah, penggunaan continuous renal replacement therapy ini ternyata dia akan asam amino itu ikut kebuang pada saat prosedur. Itulah sebabnya kenapa pasien-pasien dengan renal replacement terapi kebutuhan proteinnya harus ditingkatkan ya. Nah, ini adalah suatu penelitian lagi yang membandingkan asam amino ya. Ini dia bandingkan yang satu adalah 75 gram asam amino, ini adalah normal dosis. Yang satunya lagi 150 gram, ini high dose. Ternyata kalau dia lihat nitrogen balance-nya di hari pertama ya, di hari pertama itu memang kan sedang tinggi-tingginya ya metabolisme, sedang terjadi katabolisme. Di hari pertama dua-duanya terjadi nitrogen balance yang negatif. Di hari kedua dia mulai perbaikan. Di hari kedua itu dua-duanya positif, tapi di hari ketiga ini justru yang mendapatkan normal dose dia mendapatkan nitrogen balance yang negatif ya. Dan nitrogen balance pada pasien yang grupnya lebih tinggi itu nitrogen balance-nya positif. Berarti artinya lebih baik outcome-nya dibandingkan dengan yang normal dose ya. Oke, sebagai kesimpulan, tadi saya lupa yang oliguri itu ya, yang non oliguri itu kebutuhan nutrisinya sama memang lebih rendah. Kalau rekomendasinya tadi 1,2 sampai 1,5 pada pasien nutrisi biasa, tapi pada pasien-pasien acute kidney injury atau acute renal impairment yang non oliguri, yang artinya urinnya masih keluar, itu kebutuhan dan tidak dilakukan renal replacement terapi, kebutuhan proteinnya itu lebih rendah, yaitu 0,8. Nah, sebagai kesimpulan ya, kita dari semua penjelasan saya dari berbagai studi tadi, bahwa kita menyadari bahwa protein itu sangat penting sebagai salah satu makronutrien dalam intervensi nutrisi. Banyak pasien kritis yang tidak mendapatkan jumlah protein yang adekuat ternyata ya. Walaupun kita sadar nih guideline-nya menyarankan sekian, tapi dari penelitian yang sudah ada menyebutkan ternyata yang diterima sama yang diprescribe itu bisa sampai setengahnya. Nah, dari berbagai penelitian tadi juga menyebutkan bahwa kebutuhan energi dan protein yang baik, yang cukup, itu berhubungan dengan clinical outcome yang baik juga. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Dr. Prananda. Dr. Zul. Terima kasih, Dr. Zul. Oke, terima kasih Dr. Norita atas presentasinya. Dan setelah pembicaraan materi dari kedua pembicara yang sangat hebat sekali ini,
Kita buka sesi tanya jawab dan saat ini ada yang sudah raise hand dan juga bertanya di Q&A. Ada yang sudah dijawab, tetapi yang sudah dijawabnya nggak apa-apa supaya yang lain juga bisa tahu. Kami minta Dokter Prananda juga untuk membacakan lagi. Ini dari Dr. Yosi Iskandar. Bertanya, selamat pagi dokter, izin menanyakan bagaimana kriteria pasien sudah stabil karena dari presentasi dikatakan tanpa ada perbaikan pada pemberian nutrisi pada pasien dengan penggunaan vasopresor maupun pemakaian ventilator. Oke, boleh dijawab lagi dokter Prananda, silakan. Membacakan lagi biar yang lain juga cukup. Baik. Jadi memang untuk menentukan stabil atau tidak selalu bilang bahwa pasien dengan penggunaan vasopresor itu dikatakan tidak stabil. Tapi bahwa sebetulnya dikatakan stabil itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama adalah melihat secara makrosirkulasinya. Tentu makrosirkulasinya ini kita lihat apakah pasien tersebut bisa mencapai angka tertentu parameter. Misalnya MAP di atas 60 atau systolic blood pressure-nya di atas 100 tanpa atau menggunakan vasoaktif. Nah, bila menggunakan vasoaktif, maka paling enggak dikatakan stabil itu vasoaktifnya dia tetap misalnya kita pakai misalnya norepinefrin 50 mikro atau misalnya mikro per kilogram per menit misalnya. Nah, dia stabil di situ. Dalam 1 jam sampai 2 jam ke depan dia stabil di situ. Maka di situ menunjukkan bahwa sebetulnya orang ini sudah mulai makrosirkulasinya terjaga dengan memang masih perlu topangan. Nah, kemudian kita melihat perfusinya membaik, capillary refill time-nya membaik, kita bisa periksa. Kemudian kalau kita lihat dari tanda-tanda tadi, kemudian misalnya kita juga bisa menggunakan kita melihat pakai shock index. Shock index itu kurang lebih dalam 1 jam misalnya diukur, misalnya kalau shock index-nya kurang atau sama dengan 1 misalnya dalam 1 jam. Misalnya shock index itu apa? Shock index itu misalnya heart rate dibagi systolic blood pressure. Ya, itu sama dengan shock index. Heart rate dibagi systolic blood pressure. Kemudian kita bisa lihat juga kalau misalnya itu tadi tanda-tanda makrosirkulasi. Kemudian bagaimana mikrosirkulasi? Mikrosirkulasinya bisa kita lihat. Misalnya kalau misalnya pasiennya itu masih metabolic acidosis, ya artinya berarti di tingkat seluler itu orang itu masih terjadi beban karena kita tahu metabolic acidosis itu adalah